Yang penting kuncinya menjadi orang sukses itu kejujuran dan keikhlasan dalam melaksanakan setiap aktivitasnya, Pak. Kalau seorang inovator nggak perlu dihargai katanya, Pak. Jadi harus ya berusaha supaya bisa dihargai orang. PLN nggak gratis listrik. Maunya segitu, Pak. Tapi ya PLN itu kan cuma di dinas, Pak. Di luar PLN udah jadi pelanggan PLN juga, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah saya tadi ke UPT Bogor dengan sosok feminim. Nah, siang ini saya lanjut dengan sosok maskulin. Nah, beliau adalah Jeffrey Armansyah. Nah, terakhir ketemu dengan beliau ini waktu ada acara di kantor PN Pusat ya. Ada acara live berarti ya. Siap, Pak. Inovasi lah ya. Nah, ini salah satu juga inovator ini. Ntar kita tanya bagaimana lahirnya inovasi dari sosok Jeffrey. Nah, Jeffrey sekarang berdinas di UP3 Bukit Barisan di ULP ya. ULP Kabanjahe. Benar, Pak, benar, Pak. Di mana ULP Kabanjahe? Nah, ntar kita tanya dulu. Jadi sebelum dilanjut, Jeff, saya tampilkan dulu ya CV atau profil dari sosok Jeffrey Armansyah berikut ini. Barusan sudah kita tampilkan ya profil dari Bang Jeffrey Armansyah. Bang, posisi di kantor Bang ya? Siap, Pak. Oke, mungkin bisa cerita Bang yang di profil tadi Bang Jeffrey. Silakan Bang Jeffrey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Bapak kita. Semoga sukses selalu. Udah lama juga nggak ketemu Bapak. Ya. Perkenalkan, nama saya ini Jeffrey Armansyah, berdinas di ULP Kabanjahe di bagian distribusi, tepatnya staf teknik junior operator operasi distribusi dan HAR. Baik, mungkin sebelum ke melangkah lebih jauh dulu, Bang Jeffrey ini sekolahnya di mana Bang Jeffrey? Oke, siap. Untuk sekolah di SMK PAB 1 Helvetia di Kecamatan Labuan Deri, Kabupaten Deli Serdang. Pada tahun 2012 itu tamat sekolah dan lanjut ke kegiatan awal itu saya seorang atlet sepak bola, Pak. Kebetulan sekali setiap Sabtu paginya itu latihan sama orang-orang PLN. Di situ saya masih awam, nggak tahu di tugasnya di mana aja. Ada satu yang saya ingat, bapak-bapak yang latihan sama saya pada pagi hari itu mengusulkan saya untuk mengikuti tes menjadi pegawai PLN. Saya tes di angkatan 9 SMK yang pertama kali, Pak. Itu alhamdulillah belum diberi kesempatan untuk masuk bergabung kepada PLN. Saya tes lagi untuk gelombang selanjutnya, Pak. Berkisaran sekitaran kurang lebih 3 bulan itu ada gelombang yang kedua di angkatan 10. Alhamdulillah di situ saya diterima bergabung di PLN. Dengan awal seleksi itu yang pertama administrasi, dilanjut sama akademis, lanjut dengan psikotes, selanjutnya itu ada namanya jasmani, ada kesehatan fisik dan kesehatan penunjang. Dilanjut oleh wawancara serta diklat prajabatan, dan setelah diklat prajabatan itu saya sendiri ditempatkan
di ULP 3 Pinanga untuk melakukan OJT, kalau dulu namanya Rayon 3 Pinanga. Dan saya pun posisinya saat itu di mana 3 Pinanga itu baru pertama kali itu, Pak. Saya tanya-tanya juga sama kawan. Bentar, Bang Jeffrey, waktu itu ngelamarnya di mana? Di kota mana? Siap, untuk saya melamar pegawai PLN itu di unit induk wilayah Sumatera Utara. Kalau dulu dibilangnya PLN wilayah Sumatera Utara. Pada tahun 2013. Oh gitu ya. Unit induk wilayah Sumut ya. Ya, siap. Oke, waktu itu banyak nggak, Jeff, peserta itu? Siap, Pak. Kalau untuk peserta kurang monitor, Pak. Mungkin ada ribuan. Untuk angkatan saya sendiri itu yang diterima di wilayah Sumatera Utara itu ada sekitaran 17 orang, Pak. Dan di beda-beda unit. Ada unit pembangkitan, ada unit pembangunan, dan yang di unit induk wilayah Sumatera Utara, Pak. Kebetulan yang kami di wilayah Sumatera Utara itu ada 5 orang, Pak, yang diterima. Dan yang satu pun udah lebih duluan, Pak. Lebih duluan dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu pun kerabat dekat saya, Pak. Terus yang satu sekolah yang lulusan bareng Bang Jeffrey ada juga yang masuk? Ya, Pak. Untuk satu sekolah, Pak, ada Abang Leting, Pak. Sebelum-sebelumnya yang saya ketahui ada 2 orang, Pak. Tapi untuk yang satu angkatan sama saya, pas daftar jumpa, Pak, tapi mereka 2 orang gagal gitu, Pak. Untuk satu sekolah gitu, Pak. Paling yang ada di Abang Leting dari PLN D1 sama PLN yang ACMS 46 itu, Pak. Nah, baik. Nah, di angkatan pertama. Kenapa tertarik ke PLN, gimana Bang Jeffrey? Siap, Pak. Untuk saya sendiri tertariknya di PLN itu, Pak, itulah tadi, Pak, sifatnya anak muda, nggak tahu, yang penting masuk kerja membantu orang tua, Pak. Amin. Membantu orang tua. Kebetulan saya pun udah pernah juga PKL pas zaman SMK itu di PLN Rayon Medan Timur, Pak, di tahun 2011. Baik. Setelah semua melewati tes ya, itu tentunya Pak, sistem gugur waktu itu ya. Ada beberapa tahapan ya. Iya, Pak, ada beberapa tahapan yang di mengetes awalnya itu, Pak. Pertama di PLN Angkatan 9 itu, Pak, saya gugurnya di kesehatan fisik, Pak. Kan olahragawan. Siap, Pak. Di situ kita kan suka main bola ini, Pak. Siap, Pak. Di situ kita nggak tahu salahnya di mana, baru selanjutnya disuruh tes lagi sama bapak-bapak yang mengarahkan saya. Kebetulan bapak itu namanya Pak Suwarto, dulu mantan dari UIP Medan, Pak, di dokter itu kalau nggak salah bapak itu. Akhirnya ikut lagi lah ya. Ya, sama Pak Maniso, ada Pak Riko Ginting di situ, Pak, kalau nggak salah. Baik. Setelah melalui tahapan, berarti apa? Pertama setelah melalui itu apa? Dikirim ke apa itu waktu itu? Kesamaptaan atau apa waktu itu? Ada. Setelah tes dan setelah tes wawancara di angkatan 10, saya diklat Padang, Pak, di Lubuk Alung. Ya. Pada tahun 2013 akhir, di bulan September itu kami berangkat ke Padang, Pak. Di sana Semapta sekitaran 3 bulan gitu, Pak, untuk pendidikannya. Baik, Medan, Padang kan jauh itu. Berangkatnya sendiri-sendiri atau gimana itu? Siapa? Kami kebetulan ada satu angkatan itu yang dijadwalkan ke Padang itu 6 orang. Setelah itu kami di Diklat Padang itu mesti setelah berangkat di Diklat Padang. Sorenya itu kami langsung diberangkatkan ke Yonif 133 Yuda Sakti, Pak, untuk dari Medan ke Padang ongkos sendiri atau gimana itu? Siapa? Untuk pertamanya kita ongkos sendiri, tapi sampai sana disuruh oleh pihak PLN-nya itu, Pak, datanya, Pak, diganti, Pak. Ongkos keberangkatan kita ditanggung semua oleh pihak PLN-nya gitu, Pak. Baik, alhamdulillah. Baik, sampai di Padang, terus dikirim mana lagi nih, Bang Jeffrey ini?
Sampai ke Padang itu Pak, saya sampai Diklat sama kawan-kawan, terus berapa jam di Diklat dikasih pengarahan, nggak lama kita berangkat ke Yonif 133 Yuda Sakti itu Pak, untuk melakukan latihan disiplin Pak, untuk Lasarmil kalau nggak salah Pak dulu. Kesamaptaan lah ya. Kesamaptaan Pak, iya, sama Lasari. Rambut nggak gini kan, rambut waktu itu? Rambut nggak Pak, rambut lontos Pak, sama. Muka pun sama, nggak ada bedanya Pak. Suatu kesamaptaan itu pakaian juga pakaian militer hijau Pak, tapi yang nggak loreng ya. Cuma latihan sampai ke bawah ya, hampir sepatu ya? Ya Pak, semua itu ditanggung oleh PLN mungkin Pak. Cuman kita bawa baju 2 pasang sama celana dalam Pak. Baik, ya. Semua dari ditanggung oleh pihak PLN. Baik, setelah 14 hari kenangan apa itu? Kenangan yang nggak terlupakan Pak ya, disitulah Pak kita diajari kedisiplinan dan kebersamaan sama rekan-rekan satu. Ya nggak terbayangkan Pak. Ya pengen juga kembali di masanya itu, kalau bisa ya jangan di tempat yang sama Pak, karena sakitnya pun luar biasa gitu Pak kan. Tapi itu suatu pengalaman yang indah Pak untuk saya dan teman-teman. Mungkin di Gembleng di Kesemaptaan itu kami sekitaran 40 orang Pak, 45 orang gitu, satu angkatan, dan itu bukan dari satu unit induk yang sama, ada juga satu unit induk dari Kepulauan Riau gitu Pak, PRKR, ada yang dari distribusi Lampung dan Palembang Pak. Itu kami digabungkan Pak dari angkatan 10 distribusi Pak. Kalau yang angkatan yang dari Medan sama-sama ngetes, sebagian yang di pembangkitan, mereka ke Semarang. Ya, berarti regional Sumatera lah ya. Siap Pak. Oke, terus sekarang, jadi kan tentu ada nggak sembarangan kan, kasih kesamaptaan itu, kan ada manfaatnya ya. Ya Pak, untuk sampai saat ini mesti kita apa yang didapat dari kesamaptaan bagi sosok Bang Jeffrey sampai saat ini apa itu? Ya, maksudnya pelajaran apa bisa didapat? Pelajaran yang paling utama Pak, yang itu ya disiplin Pak. Disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap aktivitas. Mungkin itu aja Pak yang saya tanamkan Pak, karena masih banyak memang yang lebih baiknya, karena memang diajarkan orang tua juga dari dulu Pak, memang tanggung jawab yang harus dijunjung tinggi dan disiplin, terus saling menghargai satu sama lain. Yang paling penting, kuncinya menjadi orang sukses itu kejujuran dan keikhlasan dalam melaksanakan setiap aktivitasnya Pak. Baik. Setelah melewati 14 hari, kemana lagi nih Bang Jeffrey ini? Siapa? Untuk 14 hari setelah selesai kesemaptaan itu Pak, disitulah dia tadi yang saya bilang, di Udiklat Tuntungan itu banyak peserta diklat dari yang udah jadi pegawai. Jadi kami sekitaran 1 minggu 7 hari itu dilempar juga masih ke Kompi bantuannya 133 Yuda Sakti Pak. Di situ sekitaran 7 hari. Setelah dari situ dilemparkan kembali 2 minggu di Kayu Tanam, itu tempatnya IAIN-S tempat pendidikan juga Pak, untuk pelatihan juga, tapi pelatihan untuk universitas gitu Pak kalau nggak salah. Di situ juga jumpa juga sama tentara-tentara yang lagi melaksanakan perang Pak, tepatnya dia tempat latihan perang tentara-tentara di Sumatera Barat Pak. Selama 2 minggu kurang lebih Pak, baru setelah itu kami dikirim ke Udiklat Padang Pak. Nah, selamat datang di UPDL Padang ya. Siapa? Kegiatan apa di situ Bang Jeffrey? Siapa? Untuk kegiatan di pagi harinya seperti biasa di batalion itu jam sebelum ba'da subuh kami udah bangun semua, melaksanakan sholat. Setelah sholat olahraga sama-sama, sarapan, terus mengikuti pelajaran di Udiklat Padangnya Pak, untuk pelajaran ke PLN-nya gitu Pak. Setelah itu sampai dengan waktu malam jam istirahat, biasanya kalau kami jam 10 Pak kalau yang di Udiklat.
Kalau yang di batalion jam 12, bangun jam 3. Ya, berarti sekalian tahajud itu ya? Siap Pak, udah sedap lah Pak, kenangan-kenangan indah bersama teman-teman itu Pak. Alhamdulillah. Berapa orang waktu itu, Jeff? Kurang lebih 44 orang Pak. 44 orang ya? 44 orang, ya. 44 orang berarti Pak. selama di situ udah saling mengenal kan? Siapa? 44 orang kebetulannya cap lonceng semua Pak, atau laki-laki Pak. Iya. Maskulin ya? Siap Pak. Berapa lama tuh Bang Jeffrey di UPDL Padang? Sisanya itu Pak, kurang lebih 1,5 bulan lagi Pak di Udiklat Padangnya Pak. Berarti instrukturnya dari pegawai PLN sendiri ya? Siap Pak, dari Udiklat Padangnya Pak. Kalau nggak salah masih ingat satu instruktur saya namanya Pak Jafri Pak. Pak Jafri. Instruktur kami Pak, untuk di bidang distribusinya Pak, untuk pembelajaran. Kenangan apa sama Pak itu? Siapa namanya? Pak Jeffrey. Jafri Pak, Jafri. Ya, kenangan apa? Pelajaran apa beliau waktu itu? Pelajaran beliau tuh yang paling saya kenang itu Pak, yang paling saya kenal pas pembelajaran di teknik di lapangan Pak, memanjat tiang itu Pak. Manjat tiang diajarkan beliau itu manjatnya cara kodok Pak, sementara saya pas di situ udah bisa manjat dengan cara yang profesional kawan-kawan Yantek lakukan gitu Pak. Itu yang ingat saya, mesti menolong kawan saya bisa naik nggak bisa turun Pak. Karena memang hobi saya di PLN ini di lapangan gitu Pak, untuk basic. Gimana ceritanya? Bisa naik nggak bisa turun? Gimana tuh Bang Jeffrey? Iya, nggak bisa lagi dia Pak, nggak tahu lagi tekniknya, karena kan dia belajar dari bawah itu mulai ke atas, udah macam yang pakai tali model kodok itu dia Pak, manjat gitu kan, udah bisa naik dia, turunnya nggak tahu karena di tiang itu kan tali itu makin ketat ya Pak, nggak bisa lagi diapakan. Pasalah kami yang menjemputnya ke atas juga Pak, menurunkannya kan. Baik, selama di UPDL Padang udah dapat transport atau uang saku itu? Siapa untuk di Udiklat Padangnya sendiri kemarin itu Pak, uang saku Pak. Alhamdulillah untuk kami yang nggak biasa megang uang banyak, dapat lumayan alhamdulillah Pak, uang saku itu sekitaran 2 juta rupiah Pak. Udah belum kerja itu, masih pendidikan ya? Siapa? Belum kerja Pak, udah dapat uang saku Pak. Pertama kali dikemanakan itu? Siapa? Pertama kali uang itu saya kumpul Pak, pulang dari pendidikan saya buat syukuran Pak. Biar mendoakan semua lah Pak, karena kita kerja itu Pak bukan dari kita sendiri, doa orang tua yang paling utama, dan ada doa-doa rekan-rekan yang mendoakan kita menjadi orang yang sukses gitu Pak. Baik, setelah selesai dari UPDL Padang, kemana lagi nih Bang Jeffrey? Siapa? Setelah dari Udiklat Padang itu kemarin kami dikumpulkan di wilayah Sumatera Utara untuk pembagian tempat OJT Pak, on job training gitu Pak. Ya. Kami ada yang di satu angkatan itu 17 orang itu Pak, dibagi 4 orang yang di distribusi, sebagian di pembangkitan dan unit pembangunan. Kebetulan alhamdulillah saya ditempatkan pertama kali on job trainingnya di Rayon 3 Binanga. Dahulu Pak area Binjai. Di situ saya OJT selama 6 bulan sampai menerima SK itu kurang lebih setahun Pak. Di tahun 2014 1 September 2014 itu menerima SK Pak. Dan di situ masih gimana kita rasa Pak, di situ kita OJT, di situ juga kita ditempatkan kan Pak. Dan tempat yang pertama kali saya injak itu saya tidak tahu betul di mana lokasinya Pak. Karena saya orang Sumatera Utara juga kan, sama-sama di Provinsi Sumatera Utara, tapi nggak tahu. Taunya di Kabupaten Karo itu kalau nggak Brastagi, Kabanjahe. 3 Binanga nggak tahu, kirain saya di Kabupaten Langkat ya, rupanya di Tanah Karo. Saya bilang sama orang tua, saya ditempatkan di sini. Oh, di sana di Tanah Karo. Banyak juga kawan orang tua
kebetulan di daerah tersebut Pak. Jauh itu 3 Biananga dari stay-nya Bang Jeffrey sendiri. Yang saat ini atau di rumah? Yang di rumah orang tua waktu itu? Siapa? Untuk sebelumnya di 2014 saya ke sana itu kurang lebih perjalanan 6 jam Pak, karena jalan masih rusak menuju 3 Binangai dari Kabanjahe Pak. Menempuh jalan itu sekitaran 6 jam. Untuk saat ini sendiri dari rumah orang tua ke lokasi sekitaran 4 jam kurang lebih Pak. Dekat ya. Berapa orang waktu itu dikirim ke 3 apa namanya? Nah, 3 Biananga ya? 3 Binanga Pak, siapa? Untuk saya sendiri cuman Pak. Oh. Dan kebetulan jumpa rekan-rekan itu Pak, yang udah pensiun sebagian Pak. Waduh, seperti saya dong nih jumpa ini. Siapa? Di posisi 3 Binanga, dinas 1 tahun 1 orang pensiun, dinas 2 tahun 2 orang pensiun, dinas yang ketiga tahun 3 orang pensiun Pak. Nggak ketemu sama saya waktu itu kan, dinas tahun keberapa saya pensiun gitu kan? Ya Pak, karena alhamdulillah Pak, para senior itu mengajari yang hal-hal yang positif untuk kita Pak. Alhamdulillah. Lebih baik. Ya baik. Terus pertama kali sampai ke rayon apa waktu itu? Di bagian apa Bang Jeffrey waktu itu? Siapa? Untuk posisi OJT tetap di bagian teknik Pak. Jadi junior operator operasi distribusi sampai saat ini juga Pak. Oh. Terus SK-nya kapan tuh? SK pengangkatan PLNA pengangkatan? Ya Pak, 1 September 2014 Pak. 1 September 2014 ya? Iya Pak. Nah, baik. Setelah dapat SK, mana lagi itu? Masih di situ atau gimana? Siapa? Kebetulan alhamdulillah penempatannya tetap Pak sama OJT Pak, sampai kurang lebih dinas di 3 Binanga itu dari 2014 sampai dengan 2020 bulan 8 baru dipindahkan Pak. Dari posisi. Kok ada area Binjai, terus ada UP3 Bukit Barisan gimana tuh? Gini Pak, sebelumnya itu rayon 3 Binanga, sebelum jadi WLP rayon 3 Binanga itu masuk di area Binjai Pak. Ya. Area Binjai dan pemekaran untuk wilayah Sumatera Utara sendiri, pemekaran UP3 saat ini. Ya. Jadi masuk dia namanya UP3 Bukit Barisan, dan 3 Binanga itu masuk di dalamnya di tahun 2019 Maret Pak. Antara Maret atau Februari gitu Pak, jadi UP3 Bukit Barisan lagi, WLP 3 Binanga. Tapi sama Binjai. Ada pemekaran ya? Siapa? Seperti UP3 Medan ya? UP3 Medan? Iya Pak, Medan ada Medan Utara juga Pak, Mekar. Itu pemekaran juga ya? Iya Pak. Baik, tahun 2018 kita ketemu di PLN kantor pusat ya? Siapa? Bang Jeffrey jauh-jauh ini dari Bukit Barisan. Ada apa di PLN kantor pusat kala itu Bang Jeffrey? Sebelumnya saya berbangga hati Pak, karena jarang sekali kan kita memang pegawai PLN jarang sekali menginjakkan kaki ke kantor pusat. Alhamdulillah saya menginjakkan kaki ke kantor pusat, ya memang nggak habis pikir kita bilang Pak, memang lokasinya memang bagus, suasananya pun bagus, ya nggak nyangka aja lah Pak bisa sampai ke sana Pak. Itu karena kawan-kawan juga yang memotivasi saya Pak dalam rangka kemarin itu seleksi penghargaan karya inovasi ke-20 Pak. Di situ ada abang saya juga, Osmasi Hombing dan Afif Januar. Kebetulan beliau-beliau itulah yang membuat motivasi saya mengikuti itu Pak, karena mereka mengajak saya, yuk kita buat alat ini, ikut penghargaan ini. Alhamdulillah sekali Pak, kami sampai ke kantor pusat Pak, dan yang pertama kalinya di Sumatera Utara itu Pak, lolos ke pusat gitu Pak untuk seleksi penghargaan karya inovasi Pak. Apa itu karya inovasi itu Bang Jeffrey? Siapa yang karya inovasi yang kami buat itu Garasi Plus Pak, pengisian gas SF6 di recloser Pak, di PMT recloser Pak. Karena kan memang selama ini kita buat alat itu untuk mengisi gas SF6 yang berkurang pada recloser Pak,
Karena kebetulan asal kita lihat begitu rusak, langsung ganti baru Pak. Kita mempunyai ide membuat alat untuk perbaikan PMT Recloser Pak. Oh, itu kali pertama untuk kantor unit induk wilayah Sumut ya, yang lolos ke level nasional. Ya, seperti itu Pak, kata bapak-bapak yang menjabat di wilayah Sumatera Utara Pak. Oke, waktu itu kan posisi masih belum pandemi, masih offline ya, hingga Jeffrey bisa ke itu ya, ke Jakarta ke PLN kantor pusat. Waktu itu presentasinya di PLN kantor pusat ya? Siapa itu untuk yang pusat Pak, 10 besarnya Pak di Indonesia. Gimana waktu tampil itu? Bangga lah Pak, bangga dan gugup. Kena mental kita di situ Pak. Karena yang memang tim pengujinya ya orang hebat semua Pak. Karena bukan hanya orang PLN aja ya kan pengujinya. Siapa? Ya? Karena ada yang dari rektor-rektor juga Pak pengujinya Pak. Dan orang-orangnya hebat semua Pak. Gelarnya profesor, kita cuma anak SMK. Tapi SMK kan bisa Pak, nggak mau kalah sama yang lain Pak. Ya. Karena lahirnya inovasi itu sesuatu pekerjaan yang agak sukar atau apalah namanya sehingga mudah kan. Siapa? Ada pesan dari abang saya itu, Bang Posma Siombing, satu tim sama saya. Kalau seorang inovator nggak perlu dihargai katanya Pak. Jadi harus ya berusaha supaya bisa dihargai orang. Gitu. Gitu ya. Ya baik. Terus setelah presentasi itu abang jalan-jalan ya? Sekitar itu ya? Siapa? Untuk waktu sebenarnya nggak cukup lama, cuman sekitaran kota Jakarta itu aja kita kelilingi ke Monas. Udah sampai ya? Monas itu pun tutup Pak, udah malam. Berarti cuman waktu di Jakarta ya. Sekitaran 3 hari atau 4 hari gitu Pak. Itu kali pertama ke Jakarta? Yang itu pertama kalinya ke Jakarta Pak. Itu karena PLN ya? Siapa? Dan karena inovasi tadi kan? Iya Pak. Oke. Jadi waktu itu muter-muter ya di booth, di situ kan ada booth-booth ya di kantor PLN pusat kan? Untuk yang booth-booth pameran Pak? Iya betul Pak. Saya juga foto di booth-boothnya Papua kalau nggak salah, di Kalimantan. Di hari setelah seleksi penghargaan itu kami keliling situ Pak. Kan ada booth wilayah Sumut juga kan di situ kan? Iya Pak, ada Pak. Boothnya wilayah Sumut di situ gabung juga sama pembangkitan kalau nggak salah Pak. Iya, gabung sama UIKSBU. Baik, terus hasil dari lomba karya inovasi tadi gimana Bang Jeffrey? Siapa? Untuk di tahun 2019 itu Pak, kami dipanggil lagi untuk melanjutkan hak paten itu Pak di Yogyakarta Pak, di unit pembangunan Yogyakarta itu Pak, untuk membuat dokumen paten hasil karya inovasi kami gitu Pak. Berarti jalan-jalan lagi ke Jogja? Siap Pak, jalan-jalan lagi ke Jogja Pak. Karena memang dari seleksi pertama itu di wilayah Sumatera Utara Pak, alhamdulillah karya inovasi kami peringkat pertama, baru di regional peringkat 5 di Bali Pak, Kute. Baru ke pusat Pak. Oh, udah ke Bali juga? Iya Pak, untuk regional Pak, baru ke nasional Pak. Oh iya, sebelumnya kan level itu ya. Iya Pak. Sebelum ke nasional ada regional kan? Karena ya, Pak, regional di luar Pulau Jawa diadakan di Pulau Jawa kan? Di luar Pulau Jawa diadakannya di Bali Pak. Yang di Bali. Pulau Jawa diadakannya kalau nggak salah di Aceh kemarin Pak. Oh iya, baik. Baru setiap bidang seleksi penghargaan itu dibagi per regional 5 yang dari luar Jawa Bali, baru yang dalam Jawa Bali itu 5 peserta, dan di laganya di nasional itu Pak ada 10 peserta Pak di setiap kategorinya Pak. Masya Allah. Bali, Jogja, Jakarta, itu kota-kota besar itu, gratis itu. Siap Pak, alhamdulillah gratis Pak. Ada lagi uang sakunya lagi Pak.
terbaik memang PLN Pak, the best. Alhamdulillah. Padahal sebelumnya belum pernah ke Pulau Jawa ya, Bang Jeffrey ya? Siapa belum pernah Pak untuk pertama kalinya. Kalau naik pesawat? Kalau pesawat udah Pak ke Aceh kebetulan Pak. Maksudnya sebelum PLN? Apa sesudah? Sebelum PLN Pak. Oh sebelum PLN udah ya? Tapi karena semua itu gratis Pak. Sampai saat ini saya mau naik pesawat belum ada keluar pakai uang pribadi Pak. Alhamdulillah sekali. Wah masa itu doa dari siapa itu? Doa orang tua dan teman-teman semua Pak, yang pastinya. Baik. Sekarang posisi Bang Jeffrey sebagai apa nih? Jabatannya apa nih Bang Jeffrey? Sekarang jabatan Junior Operator Operasi Distribusi dan Harpa, tepatnya di Staf Teknik ULP Kabanjahe Pak. Oh, baik. Apa itu? Kerjanya ngapain itu Bang? Siapa untuk pekerjaan rutin sehari-hari Pak, biasanya pemeliharaan jaringan Pak, di jaringan 20 kp Pak. Untuk pemeliharaan jaringan 20 kp, komponennya Pak, dan perintisan Pak. Itu biasanya yang sehari-hari kita lakukan Pak. Emang di sana ada berapa ULP sih di Bukit Barisan? Siapa untuk ULP Bukit Barisan sendiri ada 6 Pak saat ini Pak. Yang pertama itu Brastagi, Kabanjahe, Tiga Binanga, Sidikalang, Pangururan, dan Pancor Batu Pak. Itu di satu UP3 Bukit Barisan semua Pak. Kemarin itu ada Kuala pun pecah lagi ke Bijay, sementara pun Pangururan itu pun pecah dari Siantar masuk ke Bukit Barisan Pak. Jadi Bukit Barisan ini sekarang UP3 Holiday Pak. Di situ tempat wisata semua Pak, yang di bawah UP3 Bukit Barisan Pak. Ngomong wisata, di belakang apa itu? Siapa yang di belakang ini, profil ini, ya ini Gunung Sinabung Pak. Udah mungkin orang seluruh Indonesia udah tahu Gunung Sinabung Pak. Ini tepatnya dia di wilayah kerja Brastagi dan Tiga Binanga Pak, untuk lokasinya. Terus ke 6 ULP yang di bawah apa? Bukit Barisan, Bang Jeffrey udah semua datang. Siapa? Untuk saya sendiri Pak, baru 2 kali Pak di WLP. Yang pertama Tiga Binanga, dan yang saat ini di Kabanjahe itu belum genap 1 tahun Pak. Nanti 17 Agustus baru genap 1 tahun Pak. Baik. Apa tantangan Bang Jeffrey? Kalau tantangan sendiri Pak, untuk di pekerjaan sebenarnya itu udah hal yang biasa Pak. Memang kita hadapinya dengan kerjasama tim yang baik. Mungkin kalau di Tanah Karo ini ya zonanya nyaman untuk saya bekerja Pak, karena masyarakatnya, kalau masyarakatnya bagus ya kita sendirinya pasti nyaman kan Pak. Ya Alhamdulillah masyarakat di Kabupaten Karo ini baik-baik semua Pak. Kalau untuk tantangannya paling kerjaan, kalau seperti yang saya ceritakan yang di belakang hari Pak, di Tiga Binanga memang pohon-pohon besar itu Pak yang tantangan kita untuk bekerja, karena memang di daerah hutan Pak. Ada juga sebagian yang nggak ada sinyalnya. Memang alhamdulillah sekali, kesan yang paling terindah kerja di PLN itu Pak, bisa melistriki daerah yang belum ada listriknya Pak. Itu Pak, itu yang saya sangat banggakan. Ada juga yang saya ingat, kemerdekaan 74 tahunnya Republik Indonesia, di situ baru berlampu Pak, satu desa namanya Rimau Bunga. Dan di situ 17 Agustus kami nyalakan permintaan dari kepala desa setempatnya Pak. Suatu kebanggaan ya itu ya. Iya Pak. Masya Allah, itulah nilai ibadah ya. Siapa? Mungkin dari awalnya kita kira enak tinggal di kota Pak. Rupanya lebih enak lagi tinggal di perdesaan Pak. Memang kalah jauh, nggak ada mallnya Pak. Dan Indomaret kemarin baru satu masuk di tahun 2018 di Tiga Binanga Pak. Oh baik. Berarti hemat dong ya? Siapa? Hematnya sebenarnya nggak hemat juga Pak, karena biaya konsumsi di Tiga Binanga lebih besar daripada di Medan Pak, lebih mahal. Oh karena jauh ya. Siap Pak. Jeffrey udah keluarga belum nih? Siap, untuk keluarga sudah Pak. Di tahun 2018 saya menjalankan pernikahan Pak dengan istri saya yang memang setia menunggu Pak, karena sebelum jadi pegawai PLN kita memang sudah mulai menjadi pegawai PLN itu ya saya jarang komunikasi juga Pak,
karena nggak hobi macam anak-anak zaman sekarang komunikasi melalui WhatsApp. Dulu masih zamannya BBM Pak, minta PIN baru masuk WhatsApp. Sekarang dibawa ke itu juga? Ya, untuk istri saya bawa Pak ke Kaban Jahe Pak, dan begitu setelah nikah memang saya ajak untuk ke unit Kak saya Pak. Untuk apa kita menikah kalau jauh juga Pak, kan lebih bagus pacaran dah Pak. Iya, berarti jadi ibu PIKK, ibu ya, PIKK betul, ya. Pak. Jadi, saat ini jadi ibu PIKK Pak, dan pengurus juga di UP3 Bukit Barisan. Baik, sedikit tentang PIKK, ada kegiatan apa di sana Bang? Ya Pak, sebagian kecilnya yang saya tahu kegiatan sosial dan budaya untuk ibu PIKK-nya sendiri, karena kebetulan istri pun cerita, dia saat ini pengurus juga, diajak di PIKK Bukit Barisan sebagai pertamanya di bagian budaya, sekarang di bagian konsumsi. Nah, mungkin setiap ibu PIKK itu ada kegiatannya yang saya ketahui paling sosial ke budaya, ke desa-desa, mungkin ada yang menerima juga bantuan atau apa untuk ada acara kegiatan PLN yang seperti biasa Pak. Itu aja mungkin Pak, lebih lanjutnya saya tidak ngerti juga Pak. Memberi manfaat ke pelanggan PLN lah ya, selain menerangi juga memberi manfaat yang lain ya dari sisi PIKK ya. Siapa ibu PIKK pun sebagai penguat kami, sebagai bapak-bapaknya bekerja itu Pak, ngasih motivasi dan semangat Pak. Baik. Terus Abang, selama Abang ini posisi sekarang, gimana hubungan Abang sendiri sama, pernah ketemu pelanggan nggak Abang ini? Siapa? Untuk kebetulan saya sendiri Pak, posisi memang di teknik dan banyak juga membantu rekan-rekan yang lain Pak menjalankan penagihan gitu Pak. Kalau untuk masyarakatnya sendiri ya saya belajar pengalaman, dapat pengalaman saat ini itu memang dari masyarakat sekitar Pak. Kalau untuk seperti kami kan memang berbenturan langsung pada masyarakat Pak, yang di ULP ini. Kalau dibilang di PLN Unit Induk itulah ujung tombaknya PLN wilayah Sumatera Utara mungkin Pak. Di ULP ini kita yang setiap hari bertemu langsung sama pelanggan-pelanggan PLN yang ada di seluruh Indonesia gitu Pak. Ada terkesan nggak? Ada pengalaman apa saat jumpa dengan pelanggan Bang Jeffrey? Iya Pak, yang paling terkesan itu yang jumpa pelanggan memang yang pertama itu yang saya bilang tadi, yang belum ada listriknya. Dan yang kedua, kalau mau bayar listrik itu Pak, yang saya sangat sedihkan sampai saat ini Pak, ya ada, mau ada nggak ada tetap harus dibayar itu Pak. Karena kita rasa untuk makannya di dapur aja mungkin belum terpikirkannya, tapi untuk membayar listrik itu udah terpikirkannya karena kewajiban mereka kan Pak. Tapi ya memang disitulah yang sangat terkesan Pak, karena saya belum pernah bayar listrik dulu mungkin Pak, semenjak jadi kerja di PLN lah bayar listrik. Taunya kalau dulu kan orang tua, mungkin dulu sama lah masyarakat itu sama orang tua saya, kalau membayar listrik itu susah Pak mungkin. Baik, Abang kan pegawai PLN, bayar listrik nggak itu Abang? Siapa untuk saat ini membayar Pak listrik Pak. Kebetulan saya kan ngontrak rumah Pak, nanti marah orang rumahnya kalau nggak dibayar listriknya Pak. Kemudian pakai token prabayar juga Pak, terus listrik prabayar. Jadi bukan gratis, Abang nggak gratis ya PLN? Kalau di PLN nggak gratis listriknya? Maunya segitu Pak, tapi ya PLN itu kan cuma di dinas Pak. Di luar PLN udah jadi pelanggan PLN juga Pak. Jadi tetap kewajiban sebelum tanggal 20 itu ya? Siapa? Sebelum tanggal 20, kalau untuk prabayar nggak bisa sebelum tanggal 20 Pak. Kalau udah bunyi gitu ya? Kalau nggak ada pulsanya ya udah gelap gitu Pak. Abang beli pulsa gimana tuh Bang? Siapa? Untuk saat ini kita beli kemarin itu melalui mobile banking. Untuk saat ini kan udah ada aplikasi PLN Mobile Pak. Dari situ kita belinya Pak. Udah mendukung PLN juga. Udah diinstal belum di HP Bang Jeffrey? PLN siapa untuk install PLN Mobile Pak ya? Begitu keluar PLN Mobile ya udah disuruh install kita Pak. Termasuk Ibu PIKK? Siapa? Termasuk Ibu PIKK dan keluarga Pak. Oke, baik. Terus sosialisasi PLN Mobile di ULP Abang gimana tuh Bang? Siapa? Untuk sosialisasi PLN Mobile itu kebetulan di bidangnya
administrasi dan pemasaran Pak, ya kita membantu juga untuk mensosialisasikannya ke masyarakat kita melalui kawan-kawan Niantek kita juga, serta kita turun juga ke lapangan gitu Pak, menyebarkan brosur dan mengajari masyarakat untuk menggunakan New PLN Mobile untuk saat ini Pak. Karena laporan setiap pelanggan atau keluhan maupun laporan gangguan itu udah dilayani oleh PLN Mobile Pak gitu Pak, biar kita kasih pengertian juga pada masyarakat sekitar. Alhamdulillah masyarakat sekitar pun mengikuti arahan-arahan kita Pak. Nah, sifatnya zaman sekarang udah milenial semua Pak, karena udah model aplikasi canggih. Masih suka main sepak bola? Siapa untuk saat ini masih Pak. Kegiatan untuk saat ini Bukit Barisan setiap Sabtu sore Pak di Batalion 125 Simbisa Pak. Itu teman-teman PLN atau ada dari luar? Ya Pak, teman-teman PLN semua Pak, sama Alidaya semua Pak. Iya, baik. Baik, terakhir Bang Jeffrey, ada hendak disampaikan atau salam-salam buat teman-teman PLN Group, Bang Jeffrey? Oke, terima kasih untuk Bapakku. Satu ini ada kesan juga untuk teman-teman semua, keluarga besar PT PLN Persero yang ada di seluruh Indonesia. Harapan saya untuk kawan-kawan tetap semangat dan tetap disiplin dalam melaksanakan tugasnya, jaga kesehatan selalu, menjadikan PLN yang terbaik untuk saat ini dan lebih baik lagi untuk saat yang akan datang. Terima kasih, jaga kesehatan yang kita selalu untuk kawan-kawan semua.